Halo teman-teman semuanya, kenalin kami dari kelompok 7 Paralel 2 Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan akan memaparkan hasil diskusi kami dan juga hasil laporan kami beserta gagasan sinopsis kami tentang pemetaan literasi dan inklusi finansial UMKM sektor makanan atau keripik. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang, yaitu rekan saya Komang Dia Cahya Utami, Sylvia Anggraini, saya Franz, dan rekan saya lainnya bernama Rangga Arif Prayoga. Selanjutnya saya akan membahas tentang gambaran umum keripik Bu Ani. Nah, UMKM Bu Ani ini adalah bergerak di bidang makanan ringan, yaitu produk jualan dengan berjeniskan keripik pisang, dengan pola produksinya by order, dan juga promosinya word of mouth. Kemudian untuk profil pemilik dari UMKM ini sendiri adalah dengan nama pemilik Ibu Ani, dengan tamatan pendidikan terakhir di SD dan juga pendapatan per bulannya mampu mencapai angka Rp600.000. Selanjutnya, adapun rumusan dan juga tujuan dari penulisan atau pelaporan kita pada hari ini adalah yang pertama dengan rumusan masalah mencari tahu informasi mengenai tingkat literasi, baik itu pengetahuan, pemahaman, perilaku, dan juga sikap dari keuangan, inklusi keuangan, finansial teknologi dari UMKM-UMKM di sekitar Gunung Letik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan tujuannya adalah mengidentifikasi dan juga memperoleh informasi mengenai tingkat literasi keuangan, inklusi keuangan, dan finansial teknologi yang telah diterapkan di UMKM-UMKM yang berada di Geneng Letik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. UMKM yang pertama adalah UMKM Nabila Snack yang bergerak di bidang makanan ringan dengan produknya berupa stek keripik bawang dan rempeyek. Nah, rempeyek dari Nabila Snack ini memiliki beberapa macam variasi topping, yaitu kacang tanah, kacang hijau, teri, dan rebon, serta memiliki variasi berdasarkan bahan baku tepungnya, yaitu rempeyek dengan tepung terigu dan tepung singkong. Nah, proses produksinya sendiri, Nabila Snack ini menerapkan sistem made to order dan juga made by order. Nah, kemudian Nabila Snack ini dimiliki oleh Ibu Ermiati atau akrab disapa Ibu Emi, di mana Ibu Emi ini pendidikan terakhirnya adalah SD dengan pendapatan kotor per bulannya adalah sebesar 24 juta, di mana pengeluaran per minggunya sebesar 5.772.000 dan pengeluaran per bulannya adalah 23.088.000. Untuk UMKM selanjutnya adalah UMKM Keripik Ayumi. Nah, gambaran UMKM ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan. Produk jualannya berbagai jenis keripik, baik itu keripik pisang, keripik ubi, dan keripik singkong. Dan pola produksinya yaitu by order. Profil pemilik UMKM, nama pemiliknya adalah Hayum Hasanah. Biasanya lebih terkenalnya dipanggil dengan nama Teh Hayum. Pendidikan terakhirnya adalah SD, tetapi sekarang beliau sedang menempuh paket C. Dan pendapatan per bulannya adalah 1.470.000 dengan pengeluaran per minggunya 200.000 dan pengeluaran per bulannya 800.000. Selanjutnya saya akan membahas tentang gambaran umum keripik Bu Ani. Nah, UMKM Bu Ani ini adalah bergerak di bidang makanan ringan, yaitu produk jualan dengan berjeniskan keripik pisang, dengan pola produksinya by order, dan juga promosinya word of mouth. Kemudian untuk profil pemilik dari UMKM ini sendiri adalah dengan nama pemilik Ibu Ani, dengan tamatan pendidikan terakhir di SD dan juga pendapatan per bulannya mampu mencapai angka Rp600.000. Selanjutnya gambaran umum mengenai UMKM Keripik Buk Enik, di mana UMKM ini menjual makanan ringan yaitu produk olahan singkong dan pisang menjadi keripik dengan berbagai ukuran. UMKM ini pun juga melakukan proses produksi melalui made by order, yang mana produk akan dibuat ketika ada permintaan. Lalu yang ketiga, promosi dilakukan melalui warung-warung terdekat dan sekolah yang ada di Gunung Letik. Profil pemilik UMKM, yang mana nama pemilik dari UMKM ini merupakan Ibu Enik. Pendidikan terakhir beliau adalah sekolah dasar dan pendapatan per bulannya adalah sekitar Rp533.000. Selanjutnya adalah proses produksi keripik Ayumi. Ini merupakan contoh produksi penggorengan keripik pisang. Selanjutnya adalah proses produksi keripik Ayumi.
Ini merupakan contoh produksi penggorengan keripik pisang. Selanjutnya adalah proses produksi keripik ayumi. Ini merupakan contoh produksi penggorengan keripik pisang. Selanjutnya adalah proses produksi keripik ayumi. Ini merupakan contoh produksi penggorengan. Selanjutnya adalah pembahasan tingkat literasi keuangan di UMKM sektor makanan keripik. Yang pertama, tingkat literasi keuangan yang tinggi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan disebabkan dari rendahnya pendapatan, melainkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, tidak ada perencanaan keuangan, dan tidak memiliki tabungan. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan keempat UMKM pemilik produk keripik, dapat diketahui bahwa seluruh UMKM sudah cukup baik dalam memahami pengetahuannya terkait literasi keuangan. Dan terkait perencanaan keuangan, keempat UMKM melakukan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Untuk pertanyaan mengenai penyimpanan uang, dari keempat UMKM memiliki jawaban yang berbeda-beda. Nah, pada sikap pernyataan perilaku keuangan, rata-rata dari responden memiliki kecenderungan yang berhati-hati dalam mempertimbangkan jika akan membeli sesuatu. Dan berdasarkan dari data hasil kuesioner dapat dilihat bahwa keempat responden termasuk ke dalam orang-orang yang berhemat dan menggunakan keuangannya dengan hati-hati. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai inklusi keuangan di UMKM sektor makanan khususnya keripik. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun elemen inklusi keuangan itu ada 4, yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik bagi penggunaan dan kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri. Nah, secara umum, inklusi keuangan di 4 UMKM yang kami wawancarai itu masih tergolong rendah, yang dibuktikan dengan jawaban responden yang terbatas hanya pada pernah mendengar atau bahkan tidak pernah mendengar terhadap produk-produk keuangan. Nah, yang pertama itu dari kategori tabungan, hanya 1 dari 4 UMKM yang menyatakan memiliki tabungan, sedangkan 3 lainnya hanya pernah mendengar, namun tidak memiliki produk keuangan tersebut. Nah, kemudian untuk produk keuangan di kategori tabungan dan investasi, keempat UMKM menyatakan hanya pernah mendengar atau bahkan tidak pernah mendengar sama sekali. Seperti contohnya pada giro dan rekening koran, keempat UMKM kompak menyebutkan bahwa mereka belum pernah mendengar produk keuangan tersebut sebelumnya. Nah, kemudian dari kategori produk pembayaran, semua UMKM menyatakan belum memiliki produk pembayaran. Nah, namun dengan demikian, kartu debit atau transfer via ATM menjadi produk pembayaran yang paling akrab di telinga mereka dengan 4 dari 4 responden menyebutkan pernah mendengar produk tersebut. Kemudian dari kategori asuransi, 4 dari 4 UMKM menyatakan bahwa mereka memiliki asuransi BPJS Kesehatan. Nah, responden hanya pernah mendengar atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali produk asuransi lainnya. Kemudian dari kategori kredit atau pinjaman, hanya 1 dari 4 UMKM yang menyatakan bahwa memiliki kredit tanpa jaminan. Nah, 3 responden lainnya sama sekali tidak memiliki produk pinjaman atau kredit. Namun dengan demikian, mereka akrab dengan produk pinjaman kredit usaha rakyat, kredit kepemilikan rumah, dan kartu kredit. Kemudian dari kategori kemudian dari pertanyaan mencocokkan 5 pernyataan dengan definisinya, ketiga responden itu dapat dengan tepat mencocokkan 3 dari 5 pernyataan, yaitu di mana hanya 2 pernyataan yang kurang tepat dicocokkan, yaitu mengenai premis dan polis asuransi, di mana mereka terbalik dalam mencocokkan pengertian keduanya. Sedangkan 1 responden, yaitu Ibu Ani, menyatakan tidak mengetahui produk-produk keuangan tersebut dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan pada bagian mencocokkan ini. Pembahasan berikutnya mengenai financial technology pada UMKM sektor makanan yaitu keripik. Sebelum kita membahas lebih jauh, tentu kita harus mengetahui pengertian dari financial technology ini sendiri.
Financial technology merupakan segala bentuk teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan dan melakukan automasi terhadap penggunaan layanan keuangan ataupun layanan finansial. Berbicara mengenai teknologi dan keuangan, tentu sangat erat hubungannya dengan pergerakan yang sangat cepat dan generasi zilenial. Hal ini yang disebabkan karena perkembangan teknologi yang sangat eksponensial itu baru terjadi pada awal tahun 2000-an hingga saat ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada gambaran umum UMKM, kita dapat menyimpulkan bahwa pemilik dari UMKM ini memiliki rata-rata umur di atas 40 tahun. Melihat aspek umur ini, vintage nampaknya belum dilirik oleh para pelaku UMKM ini melalui asumsi dari kami. Hal ini didukung dengan adanya hasil wawancara melalui kuesioner. Dapat dilihat bahwa tidak ada satupun dari pemilik UMKM yang menggunakan salah satu vintage yang kami tanyakan. Beberapa di antaranya hanya pernah mendengar beberapa produk vintage, di antaranya GoPay, OVO, dan Dana. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita untuk selalu memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan vintage untuk automasi dari penggunaan produk keuangan, bagaimana cara menggunakan vintage tersebut, hingga pada akhirnya mindset dari para pemilik UMKM ini adalah vintage ini dapat menjadi kemudahan bagi mereka untuk berwirausaha. Selanjutnya saya akan membahas tentang gagasan sinopsis awal yang kita tawarkan kepada UMKM-UMKM yang ada di Gendang Letik. Yang pertama adalah menggunakan AIDA Model. AIDA Model ini digunakan untuk membangun awareness dari pelaku UMKM tentang produk perbankan dan juga fintech. Kemudian ada pun tahapan dari AIDA Model ini, yang pertama adalah aware, interest, desire, dan juga action. Kemudian yang kedua adalah tentang Pentahelix Partnership. Analisis stakeholder dengan diagram pentahelix dimaksudkan untuk mendefinisikan pihak-pihak terkait yang dapat dilibatkan dalam mendorong UMKM lebih cepat dalam literasi keuangan dan juga inklusi keuangan. Pentahelix terdiri dari 5 stakeholder utama, di antaranya yang pertama adalah akademisi, pebisnis, pemerintah, masyarakat, dan juga media. Kemudian untuk AIDA model dan juga Pentahelix Partnership ini akan kita desain agar dapat menyokong UMKM untuk inklusi keuangan. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan di atas, di antaranya, yang pertama, beberapa UMKM yang menjadi sasaran wawancara kami menjalankan usaha di bidang F&B, yaitu produk keripik berbahan dasar singkong, pisang, dan bahan dasar lainnya. Lalu yang kedua, wawancara yang dilakukan dituangkan dalam bentuk pertanyaan dalam sebuah kuesioner, yang mana terdapat berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, sikap finansial, inklusi keuangan, dan financial teknologi. Lalu yang ketiga, laporan ini dilatar belakangi oleh tingginya peran UMKM dalam menunjang perekonomian secara makro yang tidak dibarengi dengan adanya pengetahuan mengenai inklusi keuangan yang baik. Lalu yang keempat, survei mengenai pengetahuan keuangan menunjukkan bahwa pemilik UMKM masih belum mengetahui mengenai inflasi dan pasar modal, terutama dalam saham. Untuk kesimpulan yang selanjutnya, survei mengenai perilaku keuangan menunjukkan bahwa pemilik UMKM masih belum memiliki penganggaran dalam rumah tangganya. Selain itu, mereka juga masih menunjukkan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan, seperti cenderung menjual barang-barang jika kekurangan finansial. Namun dalam hal pengaturan keuangan harian, para pemilik UMKM ini cenderung sangatlah hati-hati. Survei mengenai sikap finansial menunjukkan bahwa pemilik UMKM ini sudah menerapkan sikap yang seharusnya dilakukan, seperti menyadari pentingnya menabung dan tidak boros jika memiliki keuangan yang berlebih. Untuk kesimpulan yang berikutnya, survei mengenai inklusi keuangan menunjukkan hanya 3 produk yang pernah digunakan, yaitu BPJS Kesehatan, tabungan, dan kredit tanpa pinjaman. Selain itu, produk lainnya hanya pernah didengar atau bahkan tidak tahu sama sekali. Untuk kesimpulan yang berikutnya, survei mengenai financial technology juga menunjukkan bahwa para pemilik UMKM ini belum pernah menggunakan satupun produk vintage yang ditanyakan. Hanya beberapa produk yang pernah didengar namun tidak digunakan, yaitu ada GoPay,
ada OVO, dan ada Dana. Lalu, beberapa alasan mengapa belum menggunakan produk financial teknologi karena belum mengerti dan lebih leluasa menggunakan uang tunai. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan acuan. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.